pagi Pak Putu. Selamat pagi Pak Putu Robi. Sebelum kita lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih karena Pak Putu mau menyempatkan waktunya. Di sini saya datang ke sini terkait dengan tugas CGP Angkatan 9 Kabupaten Jemberana, di mana saya nantinya ingin bertanya tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai norma. Baik Pak Putu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja Pak Putu. Nah, tentunya di sekolah Pak Putu banyak mendapatkan masalah-masalah yang harus diambil keputusannya sesuai dengan nilai-nilai Pak Putu. Nah, di mana kita tahu kasus itu berbeda-beda Pak Putu. Mungkin Pak Putu juga sudah pernah di mana ada kasus itu yang merupakan termasuk ke dalam dilema etika dan juga bujukan moral, seperti itu. Nah, dari Pak Putu sendiri, selama ini bagaimana cara Pak Putu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi terima kasih Pak Robi. Selamat datang di SD Negeri 4 Biamanuk ya. Terima kasih sudah mempercayakan juga kepada kami sebagai narasumber atau pihak yang diwawancarai mengenai tugas Pak Robi sebagai calon guru penggerak. Jadi bagaimana mengidentifikasi apakah kasus-kasus di sekolah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Tentu kami pihak sekolah kalau ada kasus ya, jadi kami diskusikan dulu dengan teman-teman. Jadi didiskusikan dulu apakah dalam kasus ini merupakan pertentangan nilai benar lawan benar gitu ya, benar lawan benar atau benar lawan salah gitu. Benar lawan salah dalam hal ini adalah apakah dia melanggar hukum atau tidak, atau melanggar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum atau tidak gitu. Karena kasus-kasus pasti yang banyak kita temui di sekolah itu akan ada sekitar dua hal itu, apakah dia bertentangan nilai benar lawan benar atau dia melanggar hukum gitu. Jadi kita diskusikan dulu dengan teman-teman, habis itu kita bisa tentukan apakah ini melanggar hukum, melanggar peraturan yang kaitannya dengan hukum, atau hanya pertentangan dengan nilai saja berkaitan dengan etika dan sopan santun. Jadi Pak Putu tentu saja berdiskusi ya dengan rekan-rekan, mengidentifikasi masalah itu, apakah masalah itu bertentangan dengan hukum ataukah hanya dengan nilai-nilai kemanusiaan saja. Baik Pak Putu. Nah, dari kasus-kasus tersebut Pak Putu, bagaimana jika Pak Putu misalnya menemui kasus yang merupakan kasus yang sama-sama benar, kepentingannya sama-sama benar, namun harus diambil suatu kebijakan dari Pak Putu, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara Pak Putu mengambil keputusan dalam situasi tersebut? Jadi bagaimana mengambil keputusan di mana ada dua nilai benar yang saling bertentangan? Kita harus memilih salah satu di antara nilai dua benar itu ya. Saya langsung ke contoh aja Pak Nyai. Saya langsung ke contoh. Nah, ada satu siswa di sekolah SD 4 ini, satu siswa sampai sekarang itu terhitung sudah hampir satu semester tidak masuk Pak Robi. Jadi tidak masuk karena diajak orang tuanya merantau entah kemana, gitu, entah kemana. Nah, jadi kami pihak sekolah itu kebingungan apakah siswa ini harus dikeluarkan dari Dapodik atau tidak. Gitu. Nah, disinilah ada dua pertentangan nilai Pak Robi. Jadi kalau dikeluarkan dari Dapodik, nanti bagaimana dengan nasib anak ini? Kalau dia ternyata tidak ada yang menerima di sekolah tempatnya merantau, yang entah di mana, nanti anak ini tidak jelas statusnya. Berarti dia sudah tidak tercatat lagi sebagai siswa gitu. Nah, kalau kita pertahankan di Dapodik sini, siapa tahu nanti dia balik lagi. Berarti kan anak ini bisa terselamatkan pendidikannya. Kalau kita keluarkan begitu saja tanpa ada kejelasan sekolah yang akan dituju, berarti ini nanti membahayakan masa depan anak. Nah, inilah ada pertentangan dua nilai, di mana nilai keadilan dan rasa kasihan gitu. Nah, jadi keadilannya adalah
ini akan berdampak pada siswa lain. Kenapa siswa yang lama tidak masuk, tapi kok masih statusnya masih siswa di sini gitu. Secara peraturan kan sebenarnya aturan sekolah ini, nah, dia kan sebenarnya harus sudah keluar karena dia sudah tidak belajar di sini. Tetapi ya itu tadi, saya kasihan dengan, saya berpikir lebih dalam bersama dengan teman-teman. Nanti ini kaitannya dengan rasa kasihan akan masa depannya si anak ini gitu. Makanya sampai sekarang kita masih pertahankan gitu. Jadi kasusnya ada anak yang merantau sama orang tua ya. Jadi dalam hal ini Pak Putu, sini pertentangannya itu adalah yang pertama secara aturan, keadilannya kan itu Pak Putu ya. Untuk anak-anak yang lain itu seharusnya anak ini sudah dikeluarkan. Sedangkan pertentangannya rasa kasihan Pak Putu terhadap anak ini, terutama ke masa depan pendidikannya ya. Baik Pak Putu, dari kasus tersebut bagaimana langkah-langkah Pak Putu yang biasa Pak Putu lakukan untuk kasus ini? Jadi yang langkah-langkah yang pertama tentu kita diskusi dulu dengan teman-teman. Tetap kita harus diskusi dalam rapat formal maupun informal tentang permasalahan ini. Kemudian yang kedua tentu kita berusaha menghubungi pihak keluarga. Ya, pihak keluarga, apakah di sini masih ada keluarga? Kebetulan masih ada keluarga. Jadi kita komunikasi dengan kerabat yang masih ada hubungannya dengan si anak ini. Nah, kita melakukan diskusi. Kemudian setelah itu kita juga diskusi dengan ini pihak atasan. Dalam hal ini adalah pengawas. Nah, setelah kita berdiskusi dengan pengawas, lalu kita simpulkan keputusannya seperti apa gitu. Walaupun dia sudah mungkin melanggar aturan sekolah, tetapi keputusannya tetap kita harus mengedepankan rasa kasihan, karena setiap anak kan dia sebenarnya anaknya tidak punya dosa, dia tidak punya salah. Karena apa? Dia mengikuti orang tua gitu. Jadi si anak ini tidak ada konfirmasi dia akan sekolah kemana gitu. Jadi kita tetap harus pertahankan, siapa tahu nanti dia akan balik lagi ke sini gitu. Jadi Pak Putu bersama teman-teman mendiskusikan ini dan juga pihak-pihak terkait, tentunya dari pengawas dan dari dinas pendidikan, karena dinas pendidikan yang punya wewenang. Pak Putu, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Putu anggap efektif untuk menyelesaikan masalah, terutama untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti ini yang berkaitan dengan dilema etika? Yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi sebenarnya saya ini kan lulusan guru penggerak juga Pak. Saya pernah mendapat ilmu atau pengetahuan tentang 9 langkah pengambilan keputusan gitu. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu mengambil keputusan dengan 9 langkah itu. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi dulu masalahnya gitu kan. Nilai-nilai apa yang bertentangan gitu. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah itu atau dalam kasus gitu kan. Apakah kompleks atau hanya beberapa orang saja, atau mungkin one by one gitu antara satu dengan yang lain gitu ya. Kemudian kita harus mengumpulkan fakta Pak Robi. Jadi faktanya bagaimana? Gitu. Dalam kaitan dengan kasus si anak tadi, faktanya memang anak ini sudah tidak ada di sini gitu. Sudah diajak merantau gitu ya. Kemudian kita harus melakukan pengujian Pak Robi. Pengujian antara benar lawan salah gitu. Benar salahnya kita uji dulu. Apakah ini si anak ini benar, nilai apa yang dilanggar gitu. Kemudian apakah dia melanggar hukum barangkali gitu ya. Kemudian kita juga harus menguji menggunakan prinsip resolusi Pak Robi. Ya, resolusi. Kemudian ada juga investasi trilema ya kalau nggak salah ya. Kemudian kita buat keputusan dan merefleksikan keputusan yang kita ambil gitu ya. Nah itu belum sepenuhnya kami terapkan gitu ya, langkah-langkah itu, karena kami tidak bisa langsung menerapkan tradisi baru dalam pengambilan keputusan di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika. Kita harus pelan-pelan Pak Robi gitu. Apalagi saya baru 6 bulan di sini. Ada banyak hal yang harus dipraktekkan, tetapi kita harus punya berproses lebih, harus bertahap gitu. Luar biasa sekali Pak Putu. Tentunya Pak Putu sudah mendapatkan ilmu tentang 9 langkah itu. Karena Pak Putu juga lulusan guru penggerak, jadi pasti hal tersebut secara tidak langsung, namun
memang hal tersebut harus dilaksanakan secara bertahap. Iya, secara bertahap pelan-pelan. Tetapi prinsip saya adalah yang penting dari 9 langkah itu ada sebagian besar langkah yang kita sudah praktekkan dalam mengambil keputusan. Nah, baik Pak Putu, dari kasus-kasus tersebut Pak Putu, apakah Pak Putu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah persoalan? Apakah Pak Putu langsung menyelesaikannya di tempat pada waktu itu, ataukah Pak Putu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Nah, jadi kalau penyelesaian terjadwal atau tidak, jadi pertama kita harus menggunakan skala prioritas Pak Rudi. Skala prioritas dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah tingkat urgensi masalahnya. Kalau dia mungkin masalah itu perlu menyelesaikan penyelesaiannya harus dengan waktu singkat, berarti kita tidak perlu menjadwalkan penyelesaiannya gitu ya, karena dia membutuhkan keputusan yang cepat gitu. Tetapi kalau dia keputusannya masih menyediakan waktu yang lebih banyak untuk mencari penyelesaian dan menghasilkan keputusan, kita jadwalkan Pak Robi. Kita jadwalkan karena apa? Karena keputusan ini menyangkut berbagai pihak atau berbagai komponen. Contohnya, kita harus melibatkan guru, ya, kita harus melibatkan pihak pengawas, bahkan kita juga harus melibatkan dinas. Nah, tentu pelibatan pihak-pihak terkait ini itu perlu jadwal Pak Robi. Apalagi kita berhubungan dengan pihak pejabat, gitu. Jadi kita harus jadwalkan, tapi jadwal ini sesuai dengan kelonggaran masalah, gitu ya. Apakah dia ada waktu banyak untuk menyelesaikannya atau dia waktunya singkat gitu. Kalau singkat dia harus diselesaikan dengan waktu yang cepat gitu. Jadi tergantung dari urgensi masalahnya, ya, skala prioritasnya. Jadi kalau masalah itu memang harus cepat diselesaikan, Pak Putu ngambil keputusan sesuai. Dari hal-hal tersebut Pak Putu, apa yang selama ini menjadi tantangan untuk Pak Putu? Ya, tantangan mengambil keputusan. Iya. Tantangan mengambil keputusan, dan itu adalah bagaimana kita komunikasi efektifnya Pak Rudi. Jadi komunikasi efektif dengan rekan sejawat maupun pihak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi itu tantangan tersendiri. Karena apa? Karena kita kan punya kesibukan yang banyak. Kita mengurus anak-anak yang banyak. Kemudian kita juga mengurus program-program yang banyak. Kemudian guru-guru juga dia punya program pembelajaran gitu. Jadi ini kadang-kadang tantangannya adalah di komunikasi. Kemudian kedua adalah waktu Pak Robi. Dengan guru yang terbatas, kita kekurangan guru lagi 2. Ini menyebabkan aktivitas guru itu banyak di kelas. Bahkan dia mengajar melebihi target jam per minggunya gitu. Jadi ini lumayan menguras energi, belum lagi tugas tambahan gitu. Jadi selain komunikasi, kedua adalah waktu. Jadi waktu ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Nah, yang ketiga ada lagi Pak Robi, adalah bagaimana tradisi Pak Robi. Tradisi kita menyelesaikan persoalan di sekolah. Ya, jadi tradisi lama ya menyelesaikan masalah itu kadang-kadang ya tidak terjadwal, kemudian komunikasinya tidak intens gitu kan. Artinya tidak serius lah dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan harus benar-benar efektif dengan melibatkan semua komponen, sehingga keputusannya adalah keputusan yang tepat gitu. Jadi yang menjadi tantangan Pak Putu selama ini adalah komunikasi terhadap rekan-rekan guru ataupun pihak-pihak terkait tentang kasus-kasus dilema etika seperti itu. Kemudian yang kedua itu waktu karena di sini kekurangan guru, yaitu waktu juga harus jika kita ingin berkonsultasi atau meminta saran dari pengawas atau dinas pendidikan, ini juga harus terjadwal. Itu. Yang ketiga itu adalah tradisi, kebiasaan lama waktu kalau kita bicarakan kebiasaan lama itu dalam mengambil keputusan. Kadang ada seseorang yang mengambil keputusan dengan spontan tanpa mempertimbangkan kedepannya seperti itu. Luar biasa itu Pak Putu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Putu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Oh ya, jadi faktor apa yang
mengefisienkan ya. keputusan. Yang pertama tentu adalah teman, rekan sejawat atau komponen yang ada di sekolah, baik itu guru, kemudian staf tata usaha, termasuk juga adalah unsur komite orang tua wali ya. Itu perlu dilibatkan di dalam mengefektifkan keputusan atau mengefisienkan kita mengambil keputusan. Kemudian tentu adalah pihak pengawas dan juga dinas gitu. Bahkan kita harus melibatkan semua istilahnya semua modal yang ada, terutama modal manusia gitu ya. Karena waktu ini ada kasus Pak Robi di sini, ada kasus ada siswa yang tidak punya identitas, kita sampai melibatkan pihak Dukcapil Pak Robi, pihak kelurahan, Dukcapil. Nah jadi tergantung kompleksitas masalah. Jadi semua harus dilibatkan untuk menyelamatkan anak gitu. Bagaimana kita mengambil keputusan? Tentu kita harus berpikir yang mana saja harus dilibatkan, gitu. Termasuk dinas, termasuk juga Dukcapil ya, karena ini berkaitan dengan catatan kependudukan gitu. Jadi itu yang mengefektifkan. Jadi tentunya yang mengefektifkan dan membantu kita itu tentunya rekan-rekan yang ada di sekolah kan, ya. Sumber daya manusia yang ada di sekolah ini yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga pihak-pihak terkait yang lain Pak Putu ya, seperti dinas pendidikan, seperti yang Pak Putu bilang tadi, sampai ke catatan sipil. Nah ini yang terakhir Pak Putu, dari semua hal yang sudah Pak Putu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Putu dapat petik dari pengalaman Pak Putu dalam mengambil keputusan dilema etika seperti itu? Yeah. Jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika yang dapat saya petik itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan itu betul-betul bijaksana Pak Robi. Betul-betul bijaksana karena tentu kalau kita sebagai guru kan layanan kita kan kepada siswa gitu. Bagaimana kita mengambil keputusan itu adalah demi kepentingan anak-anak, demi pengembangan potensi masa depan anak-anak, itu yang harus kita perhatikan gitu. Sama dengan yang saya sampaikan tadi, kasus anak yang diajak merantau ini, kita harus mengedepankan si anaknya sendiri. Jangan sampai kita hanya mengedepankan aturan, tetapi mengorbankan anak. Apalah artinya aturan kalau dia mengorbankan si anak, gitu kan? Jadi tetap kita fokusnya adalah berpusat pada pihak yang kita layani, yaitu anak-anak. Bagaimana kemudian dia mendapat layanan optimal, dia bisa berkembang, ya, memastikan masa depannya lebih baik, gitu ya. Itu. Jadi harus bijaksana dan akan lengkap sekali kita mengambil keputusan di sekolah, baik itu dilema etika atau dia bujukan moral, tentu dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu untuk menguji keputusan itu apakah bijaksana atau tidak, bisa dengan 9 langkah itu atau gitu. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus bijaksana Pak Putu ya. Iya, harus bijaksana. Dan mengedepankan kepentingan anak yang ya. kita layani. Ya, berpihak pada anak. Kembali lagi kita ke Ki Hajar Dewantara, kita harus pendidikan yang berpihak pada anak. Baik, sangat luar biasa Pak Putu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Pak Putu tadi sampaikan ini akan menjadi inspirasi buat saya. Nanti ke depannya mungkin saya akan menemui masalah-masalah yang sama gitu. Mungkin ini bisa saya jadikan referensi. Oke, jadi terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Putu atas waktunya. Pak Putu sudah menyediakan waktu untuk menemani saya berbincang-bincang tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan norma-norma. Oke, Pak Putu, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Robi, semoga bermanfaat. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Pak Robi, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi saya datang ke sini terkait dengan tugas di CGP Angkatan 9 tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan norma dan kebijakan. Jadi nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan sama Ibu tentang kasus yang ada. Baik, untuk mempersingkat waktu Bu, saya mau bertanya tentang sama Ibu
selama ini di sekolah kan tentunya pasti banyak ada kasus-kasus baik Pasti itu banyak tentang sekali. antara guru dan siswa, siswa dan siswa, guru dan guru, ataukah guru dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi selama ini gitu, bagaimana sih cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu? Apakah kasus itu merupakan kasus yang antara norma yang benar dengan yang benar itu dilema etika, ataukah antara kasus yang benar dengan yang salah, yang itu terkait dengan rujukan moral? Bagaimana ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Biasanya kasus atau masalah yang terjadi itu sebenarnya banyak. Jadi sebenarnya kita tinggal bagaimana, apa masalahnya terlebih dahulu. Masalahnya apa, kemudian ketika di dalam permasalahan itu ternyata sama-sama benar, maka di sana saya memutuskan bahwa itu adalah dilema etika. Kemudian tetapi ketika di satu permasalahan kemudian muncul antara satu sisi bahwa itu benar dengan satu sisi itu adalah tidak benar, artinya tidak menyalahilah istilahnya, berarti saya percaya bahwa itu adalah rujukan moral seperti itu. Jadi kembali kita melihat apa dulu kasusnya, kita pelajari dulu, kita pertimbangkan apakah benar atau benar. Jadi kita analisis kasusnya Bu ya, tergantung kasusnya. Jadi Masalah kita yang kembalikan apa sih masalah yang kita hadapi atau masalah yang kita dapat. jadi kembali lagi ke masalah. Iya. Jadi kita lihat masalahnya apa, duduk masalah. Terkait dengan dilema etika tadi, Ibu sebutkan dilema etika itu, bagaimana selama ini cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu saat Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika? Kita dihadapkan dengan kasus yang sama-sama benar, masalahnya sama-sama benar, bagaimana? Iya. Sering sekali tuh Pak Putu Robi, kalau dalam kita artinya memanajemen teman-teman atau siswa, kita sebenarnya sering sekali terbentur dengan dilema etika. Satu sisi berarti bagaimana saya mengambil keputusan itu biasanya masalah setelah kita tahu permasalahannya apa, kemudian kita ajak duduk bersama, misalnya itu dengan pribadi, maka saya ajak duduk, kemudian ketika bisa dibicarakan, ketika menyangkut tentang organisasi, maka saya bicarakan dengan teman-teman semua. Jadi apa yang harus saya ambil, langkah apa yang paling tepat, itu tidak semata-mata keputusan saya sendiri, tapi saya pasti bicarakan. Jika itu terkait dengan personal, maka saya akan langsung dengan yang bersangkutan. Tapi ketika itu terkait dengan organisasi atau dengan unit, maka saya berdiskusi dengan semua. Jadi tergantung dari masalah Ibu ya. Iya, balik lagi ke apa dulu permasalahan kasusnya ya. Kemudian diskusikan dengan teman-teman. Biasa Bu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu? Seperti yang tadi saya sampaikan, permasalahannya apa, kemudian biasanya saya memanggil ketika itu personal, saya aja duduk bicara dari hati ke hati, karena itu masalah etika, biasanya berkenaan dengan nurani seperti itu. Jadi kita bicara duduk pelan-pelan, ketika sudah menemukan solusi ya kita selesai. Tapi ketika itu terkait nanti dengan satu urusan dengan organisasi, maka saya harus bicarakan di forum seperti itu. Sehingga keputusan yang kita ambil keputusan bersama, bukan keputusan sepihak dari saya. Jadi itu permasalahan personal, jadi Ibu memanggil langsung yang bersangkutan. Jika itu sudah menyangkut tentang permasalahan sekolah, Ibu bicarakan dengan teman-teman. Dari masalah-masalah itu biasanya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus itu? Kembali ke yang tadi berarti paling efektif ketika kita sudah bicara, kan kita tahu duduk permasalahannya apa. Jadi kalau mungkin kita bicara dari hati ke hati sehingga kita bisa carikan solusinya. Jadi yang paling efektif yaitu tadi dibicarakan. Kalau tidak kita cari solusinya ya tidak akan ketemu, karena sama-sama punya kepentingan pribadi. Misalnya saya tetap berkukuh dengan kepentingan organisasi, sedangkan di satu sisi saya harus mempertimbangkan keadilan
tadi buat scene ini seperti itu sih, kurang lebihnya seperti itu sih Pak Robi. Ya, luar biasa Bu. Kemudian selama ini Ibu menemui kasus-kasus tersebut, biasanya hal-hal apa saja yang Ibu yang menjadi tantangan buat Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini, yang menjadi tantangannya? Tantangan terberatnya adalah ketika keputusan yang akan kita ambil itu berkenaan antara perasaan kemudian dengan aturan. Jadi seperti terbentur dengan aturan, di satu sisi kita punya aturan-aturan yang harus kita jalankan, tidak memandang apapun kan itu aturan kan seperti itu harus kita laksanakan. Tapi satu sisi kita lihat dari sisi kemanusiaan dan nurani kita. Itu sih sebenarnya biasanya dilema bergejolak gitu, anak benar apa tidak, gimana yang harus paling tepat itu seperti apa. Seperti itu sih. Yang menjadi tantangan itu mengambil keputusan saat kita dihadapkan dengan yang satu dua sisi permasalahan yang hampir sama-sama punya pembenaran kan seperti itu. Jadi itu yang membuat Ibu selalu jadi tantangan. Kalau sudah kelihatan benar salah kan kita lebih gampang ambil keputusan, tapi kalau sudah sama-sama benar terkait dengan ini ya itu tadi. Ini kemudian si aturan itu tadi balik ke sana. Nah kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu gitu, untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu misalnya di sekolah? Apakah saat ada kasus itu Ibu langsung selesaikan kasus tersebut? Biasanya sih kalau dalam forum-forum rapat sebenarnya tidak ada permasalahan, kan kita sering sampaikan bahwa jika ada apapun ada ini tolong disampaikan supaya kita semua tahu, jangan ketika hal itu memang bisa di-sharing bagi sehingga permasalahan yang dihadapi teman-teman atau anak-anak itu bisa kita tahu. Artinya kan kalau tidak ada pembicaraan kan kita tidak tahu, kadang kalau disembunyikan lah istilahnya. Jadi kembali lagi tadi untuk menyelesaikan itu waktu, ada jadwal saya tidak sih, untuk jadwal tidak, cuma hanya mungkin dalam forum rapat, tapi ketika ada permasalahan itu yang itu memerlukan keputusan, mungkin walaupun tidak langsung keputusannya bisa diambil tapi berproses, jadi saat itulah paling efektif buat saya ini. Jadi kalau hanya misalnya tidak ada berarti kita hanya dalam forum rapat menyampaikan ketika ada permasalahan apapun kita bicarakan sama-sama, sampaikan supaya kita saling, karena ini rumah kedua kita. Saya sama seperti itu di rapat itu, bahwa sekolah ini di tempat kita anggap pengabdian ini adalah rumah kedua kita, jadi kita berkeluarga semua di sini, baik dengan anak-anak, tidak hanya dengan staf sih, dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Seperti itu Kak. Situasional Bu ya? Iya, jadi kalau memang harus ada pemecahan, langsung kalau memang bisa diselesaikan ya bisa, kalau memang perlu waktu ya kita berikan tenggat waktu. Nah kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu gitu, dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus? Keberadaan teman-teman mitra guru kita di sini itu sudah memberikan masukan setiap hari. Itu sangat membantu saya ketika saya dianggap galau gitu ya, jadi dilema dalam mengambil sebuah keputusan apakah benar atau tidak, sedangkan sama-sama benar antara itu tadi kembali nurani sama aturan misalnya. Kalaupun dengan teman-teman sudah didiskusikan itu pun masih agak timbul keraguan-raguan, pasti saya minta petunjuk lebih atas saya, misalnya Bu Korwil, misalnya atas lagi, nanti kalau Bu Korwil tidak bisa memberikan penjelasan yang mantap begitu, mungkin beliau menanyakan kembali supaya tidak ada keraguan-raguan. Dan faktor yang mendukung Ibu itu sumber daya manusia, yang ada di sekolah, kemudian atasan seperti Ibu pengawas. Ya, seperti itu. Jadi setiap permasalahan pasti diketahui. Dan juga tentunya dari atasan kita. Nah ini yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Pembelajaran yang paling setelah kita artinya terjun menjadi seorang pimpinan itu yaitu tadi bagaimana mengambil keputusan yang tepat di antara yang tepat, kan begitu, artinya kalau salah benar itu kan kita sudah lebih mudah saya bilang seperti itu, tapi ketika antara benar dan benar itu suatu pengalaman buat saya bagaimana memberikan keputusan yang tidak merugikan semua orang.
tidak merugikan organisasi, tidak merugikan secara personal. Jadi belajar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat, di antara yang tepat itu luar biasa buat saya. Jadi pelajaran yang Ibu ambil dari kasus-kasus yang selama ini Ibu hadapi itu adalah bagaimana bijaksana Iya. dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu. Iya, betul. Seperti itu sih kurang lebihnya Pak Robi. Kasus-kasus yang artinya peristiwa lah yang kita alami di sini dengan keluarga, dengan anak-anak itu kurang lebihnya seperti itu yang kita jalani. Ya, jadi luar biasa sekali Bu dari bincang-bincang kita ini. Gitu. Semoga nanti kedepannya gitu apa yang sudah Ibu sampaikan ini dapat menjadi inspirasi buat saya. Jikalau nanti kedepannya saya menemui kasus-kasus yang serupa. Pokoknya Gitu. intinya mau sharing, Ya. ketika ada permasalahan jangan sendirian, Ya. tidak sendiri seperti itu. Nanti kedepannya itu ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Jadi sekali lagi Ibu Diana, saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya memenuhi tugas dari CGP Angkatan 9. Semoga sukses lancar. Oke, terima kasih. Iya.